Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matil iman. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matil Qur'an. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'mati syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada yang senantiasa menyaksikan program Bincang Dai Kompas TV, semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bertemu kembali dalam program Bincang Dai, yakni terkait pembahasan pagi ini terkait dengan keutamaan bersedekah di bulan suci Ramadan. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan, terlebih dahulu saya mempersilahkan kepada perwakilan dari Majelis Taklim untuk memperkenalkan diri sekaligus melantunkan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BKMT Jami Awaluddin Batangase, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, di acara Bincang Dai bersama Ustadz Abdurrahman MSHI di Kompas TV. Takbir! Allahu Akbar. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Asraqal badru alaina. Fakafat minhul suluru. Misla husnil maru alaina. Wa dunya wajah sururi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta isiru wa qori, anta misbahus sururi. Ya Nabi salam alaika.
Alhamdulillah, itulah tadi sama-sama kita mendengarkan lantunan salawat dari BKMT Majelis Taklim Masjid Jami Awaluddin. Semoga salawat yang dilantunkan senantiasa kelak akan membawa syafaat bagi kita kelak di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa Kompas TV dan para pencinta setia Bincang Dai yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan keutamaan bersedekah di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 261, di mana di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya apa? Bahwa seseorang yang bersedekah, berinfak atau berzakat, kata Allah, sepanjang ia ikhlas mengeluarkan hartanya ridho karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengibaratkan ia telah menanam sebuah biji, dan dari tanaman sebiji itu akan tumbuh 7 ranting, dan dari setiap ranting itu akan menghasilkan 100 buah. Maka dari sini kita dapat mengambil hikmah bahwa ternyata setiap orang melakukan sedekah, apalagi sedekah di dalam bulan suci Ramadan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan setiap harta yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan pesan kepada kita. Kata Rasul, ma naqasat sadaqatum minal mal, sesungguhnya harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya harta itu tidak akan pernah berkurang sedikit pun, melainkan harta yang kita keluarkan di jalan Allah akan bertambah. Kenapa bisa seperti demikian? Karena sesungguhnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami kejadian. Jadi saya ambil dari sebuah kisah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana saat itu ketika seorang pengemis datang ke rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta semangkok gandum, karena pengemis ini belum pernah makan seharian. Kemudian datang ke rumah Rasul, menyampaikan kepada Rasul, ya Rasul, adakah semangkok gandum yang bisa engkau berikan kepadaku sehingga aku bisa makan, kemudian aku bisa sehat kembali dan melakukan aktivitas-aktivitas kerja. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan anaknya Fatimah untuk mengambilkan gandum di dalam rumahnya semangkuk. Begitu masuk, anaknya pun Fatimah ingin mengambil semangkok gandum tersebut yang ingin diberikan kepada pengemis tersebut. Ternyata begitu sampai di dalam, ternyata gandum itu habis. Tidak ada gandum sedikit pun. Kemudian anaknya menyampaikan kepada Rasul, ya Rasul, sesungguhnya gandum kita telah habis. Bukankah gandum itu telah kita bagikan kepada fakir miskin? Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada anaknya Fatimah, kalau memang stok gandum kita sudah habis, wahai anakku, masuklah engkau ke dalam rumah untuk mengambil bajuku, jubahku yang sering aku pakai untuk berdakwah. Kemudian anaknya pun masuk dan mengambil baju Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan diberikan kepada Rasul. Begitu Rasul menerima bajunya, kemudian Rasul memberikan kepada pengemis itu. Rasul memberikan kepada pengemis itu. Kemudian Rasul menyampaikan kepada pengemis itu,
ini baju yang saya kasih kepadamu, bawalah ke pasar, kemudian juallah. Hasil dari jualan itu pakailah untuk membeli bahan-bahan makanan atau bahan-bahan yang bisa mencukupi dirimu. Kemudian dengan senang hati pengemis itu pun bergegas ke pasar membawa baju Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dijual. Ternyata informasi ini bocor. Informasi ini didengar oleh salah seorang raja. Kemudian kondisi raja itu sedang mengalami sakit mata yang menyebabkan dirinya tidak bisa lagi melihat. Mendengar informasi bahwa baju Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan dijual, kemudian raja tersebut menyampaikan kepada budaknya, "Wahai budakku, cepat cari pengemis itu yang ingin menjual baju Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau berhasil mendapat pengemis itu dan engkau berhasil membeli baju Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan aku merdekakan engkau sebagai budak." Akhirnya anak buah atau budak dari seorang raja ini pun bergegas pergi ke pasar mencari pengemis itu. Kemudian mencari pengemis, akhirnya didapat. Kemudian sampaikan kepada pengemis itu, "Sayalah yang akan membeli jubah itu." Akhirnya negosiasi pun terjadi. Setelah negosiasi akhirnya sepakat dengan harga dan sepakat baju itu dibeli oleh anak buah raja itu. Anak buah raja itu pun kembali ke hadapan raja. "Wahai raja, sesungguhnya aku telah berhasil mendapatkan jubah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian raja pun gembira dan menerima baju Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Kemudian raja pun menyampaikan kepada budaknya, "Wahai budakku, sesungguhnya sesuai dengan janjiku, maka akan aku merdekakan engkau dari budak." Begitu baju itu diterima oleh raja, kemudian raja itu pun membacakan salawat kepada Rasul, kepada baju Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian membasuhnya ke tempat penyakit atau ke tempat yang ia buta. Setelah dibasuhnya, qadarullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakit raja itu dari buta yang selama ini dideritanya. Kemudian dengan senang hati raja pun mengumumkan kepada seluruh anak buahnya, "Wahai anak buahku, kumpulkan semua hartaku dan kita datang ke rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin datang ke rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin mengembalikan jubahnya sekaligus mengucapkan terima kasih karena berkat dari jubahnya raja tersebut bisa melihat kembali." Akhirnya dikumpulkan anak buahnya. Kemudian datanglah raja ke rumah Rasul, kemudian menyampaikan kepada Rasul, "Ya Rasul, saya berterima kasih berkat karena engkau mengutus si pengemis ini untuk menjual bajumu. Kemudian saya mendengar berita itu bahwa baju yang engkau sering pakai berdakwah itu hendak engkau jual, maka sayalah yang membelinya." Kemudian saya membacakan salawat, kemudian saya mengusapkan baju itu ke wajah saya yang mengalami buta, dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala saya kembali bisa melihat. Akhirnya semua harta yang dimiliki oleh raja diberikan kepada Rasul, bajunya dikembalikan, dan semua ada hikmah dari setiap kejadian itu. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari sejarah ini? Bahwa sesungguhnya sedekah yang kita keluarkan kepada orang lain sesungguhnya banyak mendatangkan nilai manfaat. Yang pertama tadi, mengenyangkan orang yang susah atau sedang dalam kelaparan. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah memerdekakan budak yang sedang dalam tekanan raja. Kemudian yang ketiga, dengan bersedekah, ini adalah poin yang paling penting. Dengan bersedekah ternyata mampu menyembuhkan penyakit. Jadi kalau ada di antara kita, ada di antara keluarga kita yang punya penyakit bertahun-tahun, maka bersedekahlah, rajin-rajin bersedekah dan niatkan.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan setiap penyakit yang kita derita itu bertahun-tahun. Dan hikmah yang paling penting tidak lain adalah Allah ganti setiap harta yang kita keluarkan dengan berlipat-lipat sesuai dengan Allah janjikan di dalam Al-Quran tadi yang telah saya bacakan. Baik para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, dan para pencinta setia Bincang Dai yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira inilah pembahasan kita di pagi hari ini, dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.